Duduk, duk, duk, dung, dung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Jilil Qur'ani Syarifuddin, saya sendiri Karissa Deva, Nia Rahmawati, Nur Fitrah Syari, dan Maghfirah. Kami di sini akan mempresentasikan tentang Theory of Small Oscillation and Coupled Oscillator. Next. Yang pertama ada pendahuluan. Gerakan osilasi sistem partikel salah satu konsep yang paling banyak diselidiki dalam fisika modern adalah gerakan osilasi atom dalam bidang fisika molekuler dan padatan dalam bidang fisika keadaan padat. Nah, presentasi ini akan menjelaskan gerakan osilasi dari banyak osilator yang digabungkan dalam hal koordinat normal dan frekuensi normal. Teori osilasi kecil dalam menganalisis gerak osilasi berpasangan menggunakan metode persamaan gerak Lagrange dengan formulasi tensor matrix. Nah, ada kesetimbangan dan energi potensial. Persamaan hubungan antara energi potensial dan kesetimbangan. Nah, kedua istilah terkait ketika gaya konservatif bekerja pada sistem. Oleh karena itu, stabilitas sistem bergantung pada energi potensial sistem ketika dikaitkan dengan posisi rata-ratanya. Ketika suatu sistem atau benda berada dalam kesetimbangan, jumlah semua gaya sama dengan 0. Persamaan berikut mewakilinya, F sama dengan minus dV per dq sama dengan 0. Dalam kasus kesetimbangan stabil, menunjukkan bahwa energi potensial dan kesetimbangan terkait. Hal ini karena energi potensial minimum. Turunan kedua V terhadap Q lebih besar daripada 0. Dan ketika kesetimbangan tidak stabil karena energi potensial maksimum, turunan kedua V sama terhadap Q lebih kecil daripada 0. Dan ketika turunan kedua V terhadap Q sama dengan 0, dilakukan pemeriksaan pada turunan orde tinggi. Jika turunan pertama yang tidak hilang adalah ganjil, sistem harus berada dalam kesetimbangan tidak stabil. Nah, sebaliknya, jika turunan tidak hilang adalah orde genap, maka sistem mungkin berada dalam kesetimbangan stabil atau tidak stabil. Nah, ini tergantung pada nilai turunannya, apakah lebih besar dari 0 atau lebih kecil dari 0. Nah, jika turunan kedua V terhadap Q tidak sama dengan 0 dan N lebih besar dari 2 dan ganjil, maka sistem tidak stabil. Nah, jika turunan kedua V terhadap Q lebih besar dari 0 dan N lebih besar dari 2 dan genap, maka sistem tidak stabil. Nah, jika turunan kedua V terhadap Q lebih kecil dari 0 dan N lebih besar dari 2 dan genap, maka sistem tidak stabil. Next. Nah, di sini ada juga osilator digabungkan dan terkoordinasi normal. Nah, contoh sederhana dari sistem gabungan, dua osilator harmonik yang digabungkan oleh pegas, setiap osilator harmonik memiliki partikel bermassa M, dan konstanta pegas yang ke-1, K1, dan yang lainnya K2. Keduanya digabungkan. Nah, gerak kedua massa dibatasi sepanjang garis yang menghubungkan kedua massa. Jika kedua osilator tidak terhubung, masing-masing akan bergetar secara independen dan dengan frekuensi. Nah, ketika osilator dihubungkan oleh konstanta pegas, sistem bergetar dengan frekuensi yang beda. Kita dapat memperoleh energi kinetik dan potensial dengan menggunakan L sama dengan T kurang V sama dengan M per 4 turunan pertama X1 kuadrat tambah M per 4 turunan 1 2 kuadrat dikurang K per 4 X1 kuadrat dikurang buka kurung K tambah 2K aksen per 4 tutup kurung X1 kuadrat. Dengan menggunakan persamaan Lagrange, D per dt, buka kurung do L per do turunan pertama X1 tutup kurung, dikurang do L per do X1 sama dengan 0, dan D per dt, buka kurung do L per do turunan pertama X2 tutup kurung, dikurang do L per do X2 sama dengan 0. Nah, maka persamaannya M turunan kedua X1 tambah K1 X1 tambah K aksen, buka kurung S1 X2 tutup kurung sama dengan 0. M turunan kedua X2 tambah K2 X2 tambah K aksen, buka kurung X2 X1 tutup kurung sama dengan 0. Suku ketiga dari masing-masing dua persamaan ini adalah hasil dari kopling antara dua osilator. Jika tidak ada kopling, osilator ini akan bergetar dengan frekuensi persamaan diferensial linear order kedua. Nah, sebelumnya dapat ditulis sebagai M turunan X1 tambah buka kurung K1 K aksen tutup kurung X1 tambah K aksen buka kurung
X2 tutup kurung sama dengan 0, solusi percobaan persamaan ini dapat mengenal satu dari tiga bentuk berikut. X sama dengan A cos buka kurung omega T tambah Pi tutup kurung. X sama dengan A1 cos omega T tambah A2 sin omega T. X sama dengan A eksponensial I buka kurung omega T tambah delta tutup kurung. Menggunakan salah satu tiga solusi dari persamaan-persamaan di atas, maka akan memperoleh buka kurung K tambah K aksen dikurang M omega kuadrat tutup kurung A dikurang K aksen B sama dengan 0. Selanjutnya, dari persamaan tersebut untuk mencari nilai akar-akarnya, maka A per B sama dengan K aksen per K plus K aksen min M omega kuadrat sama dengan K plus K aksen min M omega kuadrat per K aksen. Dengan menganggap koefisien A dan B sama dengan 0, maka dapat dilakukan determinan, yaitu dengan cara K plus K aksen min M omega kuadrat dikali dengan K plus K aksen min M omega kuadrat dikurang K aksen kuadrat sama dengan 0. Akan menghasilkan akar-akarnya itu omega 1 sama dengan plus minus akar dari K per M, dan omega 2 sama dengan plus minus dari K plus 2 K aksen per M pangkat setengah. Next. Lalu ada persamaan graf pada koordinat normal. Kita dapat memperoleh energi kinetik dan potensial pada koordinat normal dengan menggunakan persamaan tadi. L sama dengan T min V sama dengan M per 4. Turunan pertama dari X1 kuadrat ditambah M per 4 turunan pertama dari X2 kuadrat dikurang K per 4 X1 kuadrat dikurang K plus 2K aksen per 4 X1 kuadrat. Dengan menggunakan persamaan Lagrange, D per dt do L per do turunan pertama dari X1 dikurang do L per do X1 sama dengan 0. Dan D per dt do L per do turunan pertama dari X2 dikurang do L per do X2 sama dengan 0. Maka turunan kedua dari X1 ditambah omega 1 kuadrat X1 sama dengan 0, di mana omega 1-nya adalah akar dari K per M, dan turunan kedua dari X2 ditambah omega 2 kuadrat X2 sama dengan 0, di mana omega kuadratnya sama dengan akar K per M. Next. Lalu ada teori of small oscillation untuk sistem konservatif. Energi potensialnya V, Q1, Q2, sampai Q3N. Osilasi yang kecil terjadi di sekitar titik keseimbangan yang koordinatnya Q10, Q20, sampai Q3N. Kita perluas energi potensial menggunakan deret Taylor, yaitu V, Q1, Q2, sampai Q3N, sama dengan V, Q10, Q20, sampai Q3N0. Ditambah 1 per 1 faktorial, somasi dari L1, L sama dengan 1 sampai 3N, do V per do QL dikali QL dikurang QL0. Ditambah 1 per 2 faktorial, somasi dari M1 sampai 3N, do kuadrat V per do QL dikali QL min QL0. Lalu somasi dari L sama dengan 1 sampai 3N, QM dikurang QM0. Karena energi potensial 0 pada sembarang, suku yang pertama itu adalah konstanta, yaitu V, dan dapat dinolkan juga tanpa mengubah persamaan graf. Dan juga karena sistem pada keadaan setimbang, maka gaya Q harus hilang dan menjadi suku 2 saja yang digunakan. Next. Maka V sama dengan V eta L sama dengan 1 per 2 faktorial somasi dari M1 3N VLM eta L, lalu somasi dari L1 sampai 3N eta M. Dengan eta 1 sama dengan QL min QL0 dan eta M sama dengan QM min QM0. VLM sama dengan do kuadrat V per do QL do QM sama dengan VML sama dengan konstan. Dalam hal notasi matriks, koefisien VML sama dengan VLM harus memenuhi kondisi, yaitu V11 harus lebih besar daripada 0. Pada koordinat kartesian, energi kinetik sistem yaitu T sama dengan setengah, somasi dari J sama dengan 1 sampai 3N, MJ turunan pertama dari XJ kuadrat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nia. Persamaan transformasi dari koordinat kartesian ke koordinat umum dapat digunakan untuk mengekspresikan T dalam hal koordinat umum, yaitu dengan XJ sama dengan XJ, Q1, Q2, dan seterusnya hingga QRT.
Dan turunan pertama XJ yaitu sumasi dari do XJ per do QL turunan pertama QL plus do XJ per do T dengan L mulai dari 1 hingga 3N. Di sini energi kinetik dapat ditulis sebagai T sama dengan 1/2 sumasi MJ dengan J sama dengan 1 hingga 3N dikali sumasi do XJ per do QL turunan pertama QL plus do XJ per do T dengan L mulai dari 1 hingga 3N. Kemudian dikali dengan sumasi do XJ per do QM turunan pertama QM plus do XJ per do T dengan M mulai dari 1 hingga 3N. Dari persamaan di atas diketahui bahwa T berisi 3 jenis istilah, yaitu istilah kuadrat dalam kecepatan umum, istilah linear dalam kecepatan umum, dan istilah independen dari kecepatan umum. T dalam persamaan di atas harus hanya berisi suku-suku yang kuadrat dalam kecepatan umum, sedangkan istilah seperti do X per do T mengandung eksplisit waktu. Maka energi kinetik dapat diubah bentuk menjadi T sama dengan setengah sumasi dari J per do QL, do XJ per do QM dengan J mulai dari 1 hingga 3N, turunan pertama QL, turunan pertama QM. Dan sumasi dari L sama dengan 1 hingga 3N, sumasi dari M sama dengan 1 hingga 3N. Untuk osilasi kecil di sekitar kesetimbangan, persamaan dapat diperluas dan ditulis sebagai sumasi dari MJ do XJ per do QL, do XJ per do QM, dengan J mulai dari 1 hingga 3N, yaitu sama dengan sumasi MJ do XJ per do QL, dengan QL 0 dan dikali do XJ per do QM, QM 0 dengan J mulai dari 1 hingga 3N plus sumasi dari MJ dengan J sama dengan 1 hingga 3N dan sumasi dari do per do QK, do XJ per do QL, do XJ per do QM. QL 0, QM 0, eta K dengan K mulai dari 1 hingga 3N. Di mana eta K yaitu QK min QK0. Pada kasus osilasi kecil yang perlu diperhatikan hanyalah menjaga suku-suku turunan pertama Q di T yang ordinnya sama dengan Q di V. Oleh karena itu, dari persamaan sebelumnya dengan turunan pertama QL sama dengan eta L dan turunan pertama QM sama dengan turunan T mendekati sama dengan 1/2, sumasi dari sumasi TLM turunan pertama eta L, turunan pertama eta M dengan L dan M mulai dari 1 hingga 3N. Di mana TLM yaitu 1/2 sumasi MJ do XJ per do QL, QL 0, do XJ per do QM, QM 0, dengan J sama dengan 1 hingga 3N, yang sama dengan TML. Dan TLM adalah elemen dari matriks simetris T. Setelah diketahui persamaan untuk energi potensial dan energi kinetik, dapat dituliskan persamaan posisi untuk Lagrangian. L sama dengan T min V sama dengan 1/2 sumasi dari sumasi TLM turunan pertama eta L, turunan pertama eta M min VLM eta L, eta M dengan L dan M mulai dari 1 hingga 3N. Dengan persamaan Lagrange-nya yaitu D per DT, do L per do turunan pertama eta min do L per do eta sama dengan 0. Maka bentuknya akan menjadi sumasi dari TLM turunan kedua eta M min VLM eta M dengan M sama dengan 1 hingga 3N yang bernilai 0 dan L-nya yaitu 1, 2, dan seterusnya hingga 3N. Atau dapat juga berbentuk TN turunan kedua eta 1 plus T12, turunan kedua eta 2 plus V12 eta 2 dan seterusnya hingga T13N turunan kedua eta 13N plus V13N eta 13N sama dengan 0. Persamaan di atas mewakili 3N linear dan jika digabungkan menjadi persamaan diferensial orde kedua. Dengan solusi kasus satu dimensi dapat ditulis solusinya menjadi eta M sama dengan AM cos omega T plus PM, di mana amplitudo AM dan sudut fasa PM ditentukan dari kondisi awal, sedangkan frekuensi omega ditentukan dari konstanta sistem. Untuk omega tertentu, semua PM harus sama.
maka Pm akan sama dengan P. Dan persamaannya menjadi cos omega T plus P sumasi dari VLM AM min omega kuadrat TLM AM akan bernilai 0 dengan M mulai dari 1 hingga 3N dan L-nya 1, 2, 3, dan seterusnya hingga 3N. Karena secara umum cos omega T plus P tidak sama dengan 0, maka sumasi dari VLM AM min omega kuadrat TLM AM dengan M mulai dari 1 hingga 3N akan bernilai 0. Dan L-nya yaitu 1, 2, 3, dan seterusnya hingga 3N. Jadi sekarang terdapat total 3N persamaan linear jabar dalam AM dan omega direpresentasikan sebagai matriks, dan untuk solusi non-trivial determinan dari koefisien AM harus 0. Maka matriks V11 min omega kuadrat T11, V12 min omega kuadrat T12, dan seterusnya hingga V3N 3N min omega kuadrat T3N 3N sama dengan 0, dan determinannya yaitu V min omega kuadrat T sama dengan 0. Hasilnya dalam persamaan sekuler polinomial derajat 3N di omega kuadrat. Masing-masing dari akar 3N pada persamaan ini mewakili frekuensi yang berbeda. Jadi solusi umum untuk osilasi dengan amplitudo kecil adalah eta L sama dengan sumasi dari AKL cos omega KT plus IK dengan K mulai dari 1 hingga 3N, di mana nilai omega K diketahui dari persamaan sekuler, yaitu persamaan determinan, sedangkan AKL dan IK ditentukan dari kondisi awal. Jika omega kuadrat positif, akan ada osilasi di sekitar keseimbangan stabil, dan solusi persamaannya yaitu AK E pangkat I omega KT plus BKE pangkat min I omega KT. Jika omega kuadratnya bernilai 0, maka koordinat eta akan tetap konstan. Ini translasi atau rotasi seluruh sistem. Dan solusi persamaannya yaitu CKT plus BK. Jika omega kuadratnya negatif, maka omega akan menjadi kompleks dan tidak akan ada osilasi kecil. Solusi persamaannya akan menjadi EK E omega pangkat omega KT plus FK E pangkat min omega KT. Setelah frekuensi ditemukan, selanjutnya adalah menghitung amplitudo AKL dengan mensubstitusi setiap nilai omega K pada persamaan matriks dalam bentuk rasio, yaitu AK2 per AK1, AK3 per AK1, dan seterusnya hingga AK3N per AK1. Kita harus menentukan konstanta 6N. 3N adalah AKL dan 3N adalah omega K dari kondisi awal. Osilasi kecil dalam koordinat normal. Sistem yang memiliki osilasi kecil di sekitar titik stabil kesetimbangan dengan R yang merupakan derajat kebebasan, energi potensial digambarkan dalam koordinat umum Q1 aksen, Q2 aksen, dan seterusnya hingga QL aksen. Sedangkan konfigurasi kesetimbangan dijelaskan oleh koordinat Q10 aksen, Q20 aksen, dan seterusnya hingga QL0 aksen, di mana L bernilai 1, 2, dan seterusnya hingga R. Untuk kesetimbangan stabil, satu-satunya koefisien bukan 0 dalam ekspansi energi potensial V, Q1 aksen, Q2 aksen, VLN, yang dijelaskan oleh V sama dengan setengah sumasi dari sumasi VLM eta L aksen, eta M aksen dengan L dan M mulai dari 1 hingga R. Di mana eta L aksen yaitu QL aksen min QL0 aksen. Dan eta M aksen sama dengan QM aksen min QM0 aksen. Sehingga VM-nya menjadi do V, turunan kedua V per do QL aksen, do QM aksen. Dengan QL aksen sama dengan QL0 aksen, dan QM aksen sama dengan QM0 aksen. Kan bernilai VML atau konstan. Jadi persamaan energi potensial seperti yang dinyatakan sebelumnya tidak hanya kuadrat homogen, tetapi pasti juga positif untuk kesetimbangan stabil. Tidak bisa bernilai negatif dan 0 hanya jika semua koordinatnya 0. Koordinat asli
eta 1 aksen, eta 2 aksen, dan seterusnya hingga eta R aksen, dengan kombinasi linearnya dapat menghasilkan koordinat umum baru, eta 1, eta 2, dan seterusnya hingga eta R, di mana V dan T tidak akan mengandung suku silang. Sini dijelaskan eta 1 sama dengan E11 eta 1 aksen plus E12 eta 2 aksen plus seterusnya hingga E1R eta R 2 eta 3 dan eta R aksen. Sehingga V dan T akan menjadi seperti berikut yang tidak mengandung suku silang. V yaitu setengah lambda 1 kuadrat eta 1 kuadrat plus lambda 2 kuadrat eta 2 kuadrat. Dan T yaitu 1/2 M1 turunan pertama eta 1 kuadrat plus M2 turunan pertama eta 2 kuadrat dan seterusnya hingga MR turunan pertama eta R kuadrat, di mana lambda dan M adalah konstanta. Kombinasi linear baru eta 1, eta 2, dan seterusnya hingga eta R itu disebut koordinat normal sistem. Sekarang persamaan Lagrangian untuk koordinat normal eta L adalah D per DT, do L per do turunan pertama eta L min do L per do eta L sama dengan 0. Di mana L sama dengan T min V, persamaan gerak yang dihasilkan untuk eta L adalah turunan kedua eta L plus omega L kuadrat eta L sama dengan 0. Di mana omega L merupakan frekuensi normal yang dijelaskan oleh omega L kuadrat sama dengan lambda L kuadrat per ml. Besaran eta 1, eta 2, dan seterusnya hingga eta R adalah omega 2, dan seterusnya hingga omega R adalah frekuensi normal. Jika koordinat normal eta L yang memiliki frekuensi terkait omega L kuadrat lebih besar dari 0 atau positif, koordinat tersebut tidak sesuai dengan gerak osilasi tentang keseimbangan. Dan solusi persamaannya yaitu AL E pangkat I omega LT plus BL E pangkat min I omega LT. Atau juga bisa direpresentasikan dalam bentuk AL aksen cos omega LT plus PL. Jika omega L kuadratnya bernilai 0, mode gerak adalah gerak translasi, yaitu jika partikel sedikit dipindahkan, tidak akan ada gaya pemulih, dan partikel hanya akan mengartikan tentang pusat massa. Dan solusi persamaannya yaitu CLT plus DL. Jika omega L kuadrat lebih kecil dari 0 atau negatif, geraknya tidak berosilasi, terdiri dari eksponensial naik dan turun sehingga gerak tumbuh tanpa batas. Solusi persamaannya yaitu EL E pangkat omega LT plus FL E pangkat min omega LT, di mana AL, BL, AL aksen, PL, CL, DL, EL, dan FL merupakan konstanta. Selanjutnya ada formulasi tensor untuk teori osilasi kecil. Untuk sistem persamaan untuk osilasi kecil tentang kesetimbangan stabil, persamaan Lagrangiannya adalah sumasi dari VLM AM min omega T min omega kuadrat TLM AM dengan M mulai dari 1 hingga 3N bernilai 0, dan L-nya 1, 2, dan seterusnya hingga 3N. Di mana VLM sama dengan turunan kedua V per do QL aksen, do QM aksen. QL sama dengan Q0, QM sama dengan QM0, sama dengan VML. Dan TLM-nya yaitu 1/2 sumasi dari MJ do XJ per do QL, QL0, do XJ per do QM, QM0, sama dengan TML. Persamaan di atas ekuivalen dengan persamaan linear 3N yang berbentuk V11 min omega kuadrat T11 A1 plus V12 min omega kuadrat T12 A2 dan seterusnya hingga V13N min omega kuadrat T13N A3N sama dengan 0. Nilai dari VLM adalah elemen matriks simetris V, dijelaskan oleh V
yaitu matriks V11, V12, dan seterusnya hingga V3N, 3N, dan nilai TLM adalah elemen dari matriks simetris T yang dijelaskan oleh T merupakan 1, T12, dan seterusnya hingga T3N, 3N. Sedangkan persamaan Lagrange dapat ditulis dalam bentuk tensor sebagai V min omega kuadrat TA sama dengan 0, di mana A adalah vektor kolom, yaitu A1 dan seterusnya hingga A3N. Untuk setiap frekuensi omega K terdapat vektor AK. Maka seperti sebelumnya, solusi umum akan menjadi kombinasi linear dari solusi individu. Selanjutnya, untuk menentukan koordinat normal yang sesuai dengan setiap frekuensi normal, yaitu untuk menentukan mode getaran normal. Ini melibatkan pemindahan V dan T ke himpunan koordinat umum baru, di mana matriks V dan T akan diagonal, sehingga elemen di luar diagonal akan menjadi 0. Adanya transformasi koordinat yang akan menyebabkan diagonalisasi simultan dari V dan T hanya mungkin jika matriks V dan T simetris dan dengan elemen nyata, dan V serta T harus positif, sehingga determinannya lebih besar dari 0. Proses diagonalisasi simultan seperti itu akan mengubah persamaan V min omega kuadrat TA sama dengan 0 menjadi V aksen min omega kuadrat T aksen A sama dengan 0. Di mana V aksen min omega kuadrat T aksennya yaitu V11 aksen min omega kuadrat T11 aksen, dan seterusnya 0. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Jilil. Baik, selanjutnya dapat ditentukan AM dan BM dengan AM sama dengan CM cos Pi dan BM sama dengan min CM sin Pi. Kemudian eta L T sama dengan somasi M sama dengan 1 sampai N dari alfa LM dikali AM cos omega MT ditambah BM sin omega MT, di mana alfa LM adalah koefisien dengan frekuensi omega M pada mode normal ke M. Konstanta pada persamaan di atas dapat dihitung dengan prosedur berikut. Pertama, menghitung frekuensi normal omega M dengan determinan V dikurang omega kuadrat T sama dengan 0. Kemudian mengubah omega kuadrat pada persamaan somasi L min 1 sampai N VLM min omega kuadrat TLM alfa LM sama dengan 0 dengan omega M di mana M sama dengan 1, 2, sampai N. Kemudian AM dan BM dapat dihitung pada keadaan inisial, yaitu pada T sama dengan 0, dengan eta L 0 sama dengan somasi dari alfa LM AM, di mana M sama dengan 1 sampai N, dan N L turunan pertama 0 sama dengan VL 0 sama dengan alfa LM omega M BM dengan M sama dengan 1 sampai N. Kemudian jika derajat terlalu besar, maka dapat digunakan eta LT sama dengan AL cos omega LT ditambah BL omega LT. Dan eta L turunan pertama 0 sama dengan VL 0 sama dengan omega L BL. Kemudian getaran dan ketukan simpatis. Dua osilator sederhana masing-masing dengan panjang L dan massa M yang digabungkan oleh konstanta pegas K. Jika pegas memberikan hambatan yang kecil terhadap gerakan relatif kedua bandul, kita katakan bahwa sistem memiliki coupling yang lemah. Sedangkan jika pegas memberikan hambatan yang lebih besar, sistem dikatakan memiliki coupling yang kuat. Jika pendulum tidak persis dalam panjang dan masanya, maka kita katakan bahwa kedua bandul tersebut out of tune atau detune. Kedua bandul memiliki massa dan panjang yang sama persis, dikapel lemah oleh pegas dan berosilasi pada bidang yang sama. Mari kita asumsikan lebih lanjut bahwa satu bandul tereksitasi dengan memberikan perpindahan awal, sementara bandul lainnya diam.
Seiring berjalannya waktu dan pengamatan yang dihasilkan dari dua pendulum ditunjukkan dengan persamaan di bawah ini, yaitu X1I sama dengan A11 cos omega 1 TI dikurang A12 cos omega 2 TI. Dan X2I sama dengan A11 cos omega 1 TI ditambah A12 cos omega 2 TI. Ketika satu bandul berosilasi dengan amplitudo maksimum, pendulum lainnya diam, dan sebaliknya. Ini adalah fenomena resonansi atau getaran simpatik antara kedua sistem. Dengan persamaan X1 dan X2 yang bergantung waktu ditunjukkan dengan X1 sama dengan A1 E pangkat I omega 1T ditambah A-1 E pangkat min I omega 1T ditambah A2 E pangkat I omega 2T ditambah A-2 E pangkat min I omega 2T dan X2T sama dengan A1 E pangkat I omega 1T ditambah A-1 E pangkat min I omega 1T dikurang A2 E pangkat I omega 2T dikurang A-2 E min I omega E pangkat min I omega 2T. Maka pada keadaan inisial yaitu T sama dengan 0 didapatkan persamaan-persamaan berikut, yaitu A1 ditambah A-1 ditambah A2 ditambah A-2 sama dengan 0. Dan A1 ditambah A-1 dikurang A2 ditambah A-2 sama dengan A. Kemudian I omega 1 dikali A1 min A-1 ditambah I omega 2 dikali A2 min A-2 sama dengan 0. Dan I omega 1 dikali A1 min A-1 dikurang I omega 2 dikali A2 min A-2 sama dengan 0. Dengan A1 sama dengan A-1 sama dengan A/4 dan A2 sama dengan A-2 sama dengan min A/4. Kemudian jika A1 dan A2 disubstitusikan ke persamaan X1 dan X2 dengan omega 1 ditambah omega 2/2 sama dengan omega 0 dan omega 2 mendekati sama dengan omega 1, maka persamaan X1 sama dengan A sin omega 2 min omega 1/2 dikali T dikali sin omega 0 T. Dan X2 sama dengan A cos omega 2 min omega 1/2 dikali T dikali cos omega 0 T. Perhatikan bahwa pada T sama dengan 0, X1 akan bernilai 0 dan X2 akan bernilai A. Ini menyiratkan bahwa ketika amplitudo X1 lebih besar, maka X2 menjadi lebih kecil dan sebaliknya. Ini berarti terjadi perpindahan energi bolak-balik periode T dari perpindahan energi dengan periode T sama dengan 2pi per omega, sama dengan 4pi per omega 2 min omega 1. Maka dapat diambil kesimpulan, jika kedua bandul didetunkan sedikit atau frekuensinya sedikit berbeda, pertukaran energi akan tetap terjadi, tetapi pertukaran energi ini tidak sempurna. Pada detik yang awalnya tereksitasi, bandul mencapai amplitudo minimum tertentu, tetapi tidak nol. Bandul pertama yang awalnya diam tidak mencapai amplitudo nol selama osilasinya. Ini menghasilkan fenomena ketukan atau beats, sehingga getaran simpatik atau resonansi terganggu oleh sedikit detuning. Kemudian jika terdapat kondisi di mana massa atas jauh lebih besar daripada massa bawah, hal ini menyebabkan sedikit detuning dan pembentukan ketukan. Misalkan pendulum bergerak dengan menarik massa atas sedikit menjauh dari arah vertikal dan melepaskannya. Pada graf selanjutnya, dengan selang waktu tertentu, massa bagian bawah akan diam, sedangkan massa bagian atas akan memiliki amplitudo maksimum, atau dapat juga terjadi ketika massa atas memiliki amplitudo minimum ketika massa bagian bawah memiliki amplitudo maksimum. Ini adalah fenomena ketukan. Sekali lagi, karena sedikit detuning, terjadi transfer energi yang tidak lengkap. Jelas bahwa ketika satu
pendulum satu bandul memiliki perpindahan maksimum, maka bandul lain akan memiliki perpindahan minimum, dan sebaliknya. Jika kedua bandul digerakkan secara bersamaan, baik dalam arah yang sama ataupun dalam arah yang berlawanan, kita akan menemukan bahwa tidak akan ada pertukaran energi antara kedua bandul. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nur Fitra. Getaran molekul. Model getaran yang digunakan pada getaran molekul adalah molekul diatomik dan triatomik. Molekul diatomik sendiri dianggap setara dengan dua massa dan dihubungkan oleh pegas tanpa massa dari konstanta pegas dan dengan panjang yang tidak terentang, bergetar di sepanjang garis yang bergabung dengan dua massa. Dapat dilihat di slide sebelah kiri, energi potensial dan energi kinetik dalam sistem adalah V sama dengan setengah dikali K dalam kurung U min X1 tutup kurung pangkat 2, dan T adalah setengah M1 X1 pangkat 2 ditambah setengah M1 U pangkat 2. Dengan menggunakan X1 dan U1 sebagai koordinat umum, dapat menyelesaikan persamaan lateringnya untuk X1 dan U. Maka dapat dilihat setelahnya X1 sama dengan M1 per M2 dikali X1 ditambah U, dan X2 sama dengan X1 dikurang U. Pada gambar sebelah kanan dapat dilihat adalah dua gambar kemungkinan mode getaran normal dari sistem. Pada yang ditunjukkan pada gambar A dan gambar B menunjukkan bahwa kedua massa bersosialisasi relatif terhadap pusat massa. Maka untuk mode X2 sama dengan digunakan X1 sama dengan M1 per M2 dikali X1 ditambah U sama dengan 0. Atau untuk X1-nya sama dengan min M2 per M1 dikali U sama dengan min M2 per M1 dalam kurung X2 dikurang A tutup kurung. Next. Sistem disipatif dan osilasi paksa. Pada bab ini mengabaikan efek dari gaya kental atau gesekan, dan situasi umumnya adalah situasi di mana gaya redam kental sebanding dengan kekuatan pertama kecepatan. Dapat dilihat gerakan partikel ITH dapat digabungkan oleh hukum kedua Newton sebagai M1 turunan kedua R sama dengan FI dikurang CI turunan pertama 1 RI. Maka dalam komponen X, Y, Z dapat ditulis M1 dikali turunan kedua turunan kedua XI sama dengan FIX dikurang CI turunan pertama XI, dan pada koordinat Y M1 turunan kedua YI sama dengan FIY dikurang CI turunan pertama YI, dan pada koordinat Z M1 turunan kedua ZI sama dengan FIZ dikurang dikurang CI turunan pertama ZI. Dan jika dimisalkan sistem memiliki L derajat kebebasan dan dijelaskan oleh koordinat independen, maka dapat ditulis X Q1 aksen, Q2 aksen sampai dengan QI aksen. Maka apabila menggunakan koordinat X, Y, Z dengan diberikan persamaan 3N, maka dapat ditulis XI sama dengan XI dalam kurung Q1 aksen, Q2 aksen sama dengan QI aksen, tutup kurung. Dan untuk koordinat Y-nya, YI sama dengan YI dalam kurung Q1 aksen, Q2 aksen sampai dengan QI aksen, tutup kurung. Dan untuk koordinat Z-nya adalah ZI sama dengan ZI dalam kurung Q1 aksen, Q2 aksen sama dengan QI aksen, tutup kurung. Next. Perhatikan bahwa tidak ada ketergantungan eksplisit pada waktu T, maka energi kinetik T adalah fungsi kuadrat homogen. Maka dapat dilihat pada rumus somasi I sama dengan 1 sampai dengan NMI dalam kurung turunan pertama XI dikali do XI per do QJ aksen ditambah turunan pertama YI dikali do YI per do QJ aksen ditambah turunan pertama ZI dikali
do ZI per do Ki J aksen tutup kurung. Sama dengan somasi I sama dengan 1 sampai dengan N dikali FI X dikali do XI per do Ki J aksen ditambah FIY dikali do YI per do Ki J aksen ditambah FIZ dikali do ZI per do Ki J aksen tutup kurung dikurang somasi I sama dengan 1 sampai dengan NCI dalam kurung turunan pertama XI dikali do XI per do Ki J aksen ditambah turunan pertama YI dikali do YI per do Ki J aksen ditambah turunan pertama ZI dikali do ZI per do Ki J aksen tutup kurung. Istilah pertama di sebelah kiri adalah rangkap sama dengan rangkap 3 D per DT dikali do T per do turunan pertama Ki J aksen dikurang do T per do Ki J aksen do T per do Ki J aksen. Istilah pertama sebelah kanan sama dengan rangkap 3 min do V per do Ki J aksen sama dengan rangkap 3 dari Ki I. Istilah kedua di sebelah kanan sama dengan min do V per do turunan pertama Ki J aksen dalam kurung setengah somasi I sama dengan 1 sampai dengan N CI dalam kurung turunan pertama I ditambah turunan pertama YI, dalam kurung turunan pertama XI ditambah turunan pertama YI ditambah turunan pertama ZI tutup kurung atau sama dengan min do FR per min turunan pertama Ki J aksen atau sama dengan Ki RJ. Maka apabila ditulis dalam atau diungkapkan dalam VT dan FR, maka V sama dengan A11 Ki 1 aksen pangkat 2 ditambah sampai dengan sampai dengan ALL Ki 1 aksen kuadrat ditambah 2A12 Ki 1 aksen dikali Ki 2 aksen dan seterusnya. Untuk T sama dengan B11 Ki 1 aksen pangkat 2 ditambah sampai dengan BLL Ki 1 aksen pangkat 2 ditambah 2B12 Ki 1 aksen, Ki 2 aksen, dan seterusnya. Untuk FR sama dengan C11 Ki 1 aksen pangkat 2 ditambah sampai dengan CLL Ki 1 aksen pangkat 2 ditambah 2C12 Ki 1 aksen, Ki 2 aksen, dan seterusnya. Di mana nilai A11 dan B11 dan C11 adalah konstan. Next. Menghitung dengan mode normal. Untuk menghitung mode normal, koordinat baru yang diketahui merupakan kombinasi linear, sehingga Ki 1 aksen, Ki 2 aksen sampai dengan Ki I aksen, V, T, dan FR dinyatakan dalam hal koordinat menjadi eta 1, eta 2, eta 1, eta 2 sampai dengan eta J. Tidak mengandung istilah silang, yaitu mereka berisi jumlah koordinat dari koordinasi baru dan turunan waktunya. Karena FR kehadirannya tidak selalu mungkin, maka koordinat baru seperti itu dapat ditulis menjadi MJ eta J ditambah CJ, MJ turunan kedua eta J ditambah CJ turunan pertama eta J ditambah KJ dikali NJ sama dengan 0. Maka dapat ditulis dengan NJ-nya sama dengan AJ pangkat min lambda J dikali T dikali cos omega JT ditambah DJ tutup kurung. Diasumsikan gaya pendorong cukup kecil sehingga kuadrat perpindahan dan kecepatan akan sedemikian rupa
sehingga persamaan gerak masih linear. Jika gaya konstan seperti sistem di bawah gaya gravitasi, satu-satunya perubahan adalah dalam posisi kesetimbangan di mana osilasi tersebut terjadi. Jika gaya pendorongnya berkala, dimungkinkan untuk membahas gerakan dalam koordinat normal. Maka, mari kita asumsikan bahwa gaya harmonik tunggal dari jenisnya adalah QJEX cos omega T, atau dapat ditulis juga QJEX dikali E pangkat I omega T dapat diterapkan. Atau dapat dituliskan secara rumus MJ turunan pertama eta J ditambah CJ turunan, MJ turunan kedua eta J ditambah CJ turunan pertama eta J ditambah KJ dikali eta J sama dengan QJEXT dikali E I omega T. Next. Sekian dari kelompok kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.